Saya itu jatuh cinta berat sama Habib Rizik. Siapa yang gak suka sama Habib Rizik, saya hapus dia dari hati saya. Siapa yang nyakitin beliau, nyakitin saya. Allah ngomong, saya gak peduli kalian suka sama gak suka, terserah. Berikanlah kepada mereka hidayah. Mereka tidak tahu bahwa yang berjuang bukan untuk kepentingan pribadi. Dia tidak mencari jabatan untuk dirinya. Dia tidak mengambil jabatan. Jabatan presiden dia tidak ambil. Jabatan menteri pun dia tidak ambil. Jabatan apapun yang ada di dunia ini atau di Indonesia ini tidak diambil. Dia menginginkan umat Islam bisa beribadah dengan baik. Beliau melaksanakan, menginginkan apa yang diperjuangkan oleh oleh pejuang-pejuang Indonesia. Seperti tadi yang diharapkan, yang dikatakan oleh Kiai Haji Munawir Asri. Kita doakan Habib Rizik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara. Allah Ta'ala pelihara. Mudah-mudahan Allah selamatkan beliau daripada fitnah. Komunikasi antara saya dengan Habib Rizik sama sekali tidak ada, kecuali beberapa saat-saat sebelum beliau berangkat. Memang ada hubungan dengan beliau. Tapi doa saya selalu menyertai Habib Rizik dan sekeluarga. Kita doakan, kita baca Fatihah. Sekali lagi, memang aktaruhum balaan al-anbiya. Orang yang paling besar, yang paling banyak mendapatkan ujian dari Allah adalah para nabi-nabi. Tummal amtal fal amtal. Kemudian yang di bawah itu, di bawah itu. Begitu juga dengan Habib Rizik. Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya. Selamatkan beliau dan keluarga beliau minad dunya ila akhirah. Bisirri asraril Fatihah. Yang kedua, khuftul jalis. Teman kita di antara kita yang jelek.
biarkan anak kita bergabung dengan orang-orang yang lupa, orang-orang yang maksiat, orang-orang yang berakidah sesat, orang-orang yang tidak seperti salafnya, orang-orang yang berbuat bergelimang dalam dosa. Kita biarkan, saudara. Hatta banat, putri-putri kita kadang-kadang. Dua hal ini harus kita waspadai. Wa iyyaka wa suhbatad diddi innani ra'aitu fasadal mar'i suhbata abdadi. Hati-hati dengan teman yang tidak baik ini, hati-hati. Kerusakan ini, saudara, kerusakan ini karena teman. 7 tahun, 10 tahun ada di pondok, 1 bulan dengan teman yang tidak baik, berubah akhlaknya. Kita mendengar beberapa waktu, bahkan sampai di hari, ulama kita sedang diintimidasi, ulama kita sedang dikucilkan, bahkan difitnah. Dulu saya, sekarang Habib Rizik. Kita doain Habib Rizik biar panjang umur, biar sehat afiat, biarpun susah dia jalan Rasulullah. Saya tidak bela Habib Rizik, saya tidak bela orangnya, tapi saya bela di dalam hati Habib Rizik ada Nabi besar Maulana Muhammad. Oleh karena itu kita doakan agar Allah selamatkan beliau. Fisabilillah, jihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita patut bersyukur dengan adanya orang-orang seperti Habibana Muhammad Rizik Syihab. Kita doakan beliau insyaallah panjang umurnya, sehat walafiat, insyaallah membawa umat Islam di Indonesia ada di garisnya aslafana ajdadana, di dalam garisnya Nabi Muhammad, di garis sahabat Nabi Muhammad, di garis mereka para ahli bait Nabi Muhammad, di ulama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takbir, sallu ala Nabi. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah, ini FPI bukan cuman punya FPI, tapi FPI punya semua umat Islam satu dunia. Berjuang untuk ini Islam. Karena itu kita patut bersyukur ada orang-orang seperti beliau. Ada orang-orang seperti beliau. Mereka adalah orang-orang yang berani. Mereka sudah mengerahkan dan bahkan mewakafkan nyawa mereka, ruhnya mereka untuk Islam. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga pecah tangan para sahabat Nabi Muhammad membela Nabi Muhammad. Jangan sampai kemudian orang-orang musyrikin menyakiti Nabi Muhammad. Di garda terdepan mereka para sahabat Rasulullah, Sayyidina Abi Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali serta jami'i sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka ada di garda terdepan membela Rasulullah. Ini orang-orang yang sekarang ini ada seperti mereka masa para sahabat Nabi Muhammad SAW, justru kemudian oleh orang-orang di luar Islam dikatakan bahwa mereka ini adalah kolot, mereka ini adalah ekstrim, mereka ini adalah keras dan lain sebagainya. Tidak sama sekali. Islam tidak pernah mengajarkan bom. Islam tidak pernah mengajarkan yang namanya membantai orang. Tidak, itu bukan Islam, bukan Islam. Islam mengajarkan yang namanya kedamaian. Islam mengajarkan yang namanya payung kerahmatan. Islam mengajarkan yang namanya kenyamanan dan kemudian kebersamaan dalam hidup bertetangga, kebersamaan. Pak ya ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira paham apa ini yang sudah dimasukkan ke dalam benak kita ini oleh orang-orang di luar Islam dengan televisi mereka? Makin dikikis pendidikan takdib terhadap agama, makin dikikis. Setik Amerika teh jualan mimiti asal narima baik ke demokrasi. Geus narima kemudian den poin-poin hukum-hukum anu mengkikis agama. Terus peladi terus datang ka di urang dipermasalahkeun azan bae geus anu mempermasalahkeun. Kemudian jilbab baik di Perancis kita masalahkan kuari ka urang dan lain-lain sebagainya. Dagangan demokrasi Amerika teh setik lakun.
sodorkeun tentang ulah make jilbab ternyata di urang ngamuk redam deui. Sodorkeun ulah azan di tengah-tengah kota lantaran di kota teh kapan campur antara Islam jeung kafir urang hudang redam deui. Jadi lamun urang teu boga kakuatan mah bagus. Dagangannya teh dicoba kumaha urang ngembutna mendak kamari lamun henteu demo engke kaditu da jadi pelecehan tentang Al-Qur'an. Untung aya kena Habib Rizik lain lalagaan eta teh jang barometer lamun kamari henteu diserang lamun henteu kamari engke kadituna pelecehan penistaan eta teh akan dagangannya geus puguh didagangkeun ulah azan urang ngamuk Jakarta kakarak endek ngamuk dang nyana geus turun ulah jilbab ngamuk urang. Untung di Indonesia mah masih kene teger sakieu mah masih kene umat amuk bae di urang ih sakieu mah alhamdulillah geus pokona masalah naon ngamuk modalna ngamuk dah tapi kudu aya pamingkin lo samuk kamu. Saya cuma lihat Habib Rizik itu, ya Allah, capeknya kayak apa, susahnya kayak apa, fitnah macam-macam timbul, dicari-cari, sampai dia mengatakan kalau ada semut saya injak, mungkin akan dilaporkan. Ini giliran si apa sebetulnya, Hoak, sudah diganti namanya, sudah dilaporkan ke KPK saja masih ini. Alhamdulillah ini lagi ngamuk Sri Mulyani nih. 4 triliun dibawa ke mana Ahok? Insyaallah ya Rabb. Ahlikil zalimin bil zalimin. Ahlikil zalimin bil zalimin. Ahlikhum ya Rabb. Ini. Saya belum bisa seperti Habib Rizik dari sekarang. Tapi sujud saya doakan Habib Rizik. Fair saja. Ini bukan terus malah dikritik, bukan terus malah diomong gini. Maaf Ustaz, kalau skenario itu datangnya dari Ahok CS, saya nggak masalah. Tapi kalau datangnya dari saudara kita sendiri, sekalipun dari Habib sendiri, itu yang sakit hati. Tadi malam saya ngomong sama Habib Abdurrahman. Mau gerak melawan, tambah pecah. Nggak gerak, bikin sakit hati. Kau nggak ikut, kau nggak bareng, sudah diam. Kau setuju, kau ini, ayo turun. Kau tidak mampu, doamu, dukunganmu. Jangan terus. Ini nggak benar, ini bid'ah, ini nggak ada zaman. Astagfirullahaladzim. Ancaman Rasulullah, kau nggak peduli tentang keadaan umat Islam, kau tidak digolongkan termasuk umat Habibuna Muhammad. Ini sadari. Kalau kita memikirkan semacam itu, insya Allah tidak akan ada ribut masalah-masalah furu'iyah. Wal fatah maulad dawila bil makarim wal fadilah. Loh, ini bicara zikir, saya mau ngomong dikit. Saya tuh jatuh cinta berat sama Habib Rizik. I love him so much. Habib Rizik, I love you so much. Kalau bahasanya itu yang tak gendong kemana-mana itu apa itu? Mbak Surip, apa I love you apa? I love you full. Masalah cara berbeda ya nggak apa-apa, toh ya. Caranya beda, but I love him so much. Siapa yang nyakitin beliau, nyakitin saya. Siapa ganggu beliau, ganggu saya. Siapa nggak suka sama beliau, saya juga nggak suka sama dia. Saya sampai katakan sama teman-teman saya, siapa yang nggak suka sama Habib Rizik, saya hapus dia dari hati saya. Saya sampai katakan sama teman-teman saya, siapa yang nggak suka sama Habib Rizik, saya hapus dia dari hati saya. Saya hapus dia dari hati saya. Ini Naufal bin Muhammad Al-Aidrus. Orang kalau cinta harus ngomong. Cinta nggak ngomong palsu cintanya.
Orang jatuh cinta kok nggak berani ngomongkan cintanya, itu namanya palsu. Dan saya berharap dengan cinta sama Habib Rizik nanti saya dapat syafaatnya Rasulullah di hari kiamat. Saya aziz, saya banyak dosa. Beliau ahli taat, ahli ibadah. Beliau orang yang luar biasa. Mudah-mudahan saya punya rasa cinta ini, saya ngomong begini, mudah-mudahan Allah bilang I love you too, Novel. Saya pengen Allah ngomong, saya gak peduli kalian suka sama saya gak suka, terserah. Gak suka sama saya boleh, suka sama saya boleh, gak ngaruh gitu loh. Saya cari sukanya Allah subhanahu wa ta'ala. Biang sombong biarin, saya gak sombong. Saya cuma menunjukkan orang yang jatuh cinta tuh gak peduli pandangan orang lain. Ya kan? Tuh anak muda jatuh cinta maksiat aja gak peduli, di alun-alun terang-terang rangkulan kok. Nah kalau sembunyi kan masih peduli, ya kan ya? Itu sampai gak terang-terangan gitu kan ya? Di alun-alun loh ya, terang-terangan. Masa kita cinta sama ulama gak berani terang-terangan? Halo? Apakah kalian cinta para ulama? Cinta sama keluarga Rasul? Cinta sama sahabat Rasulullah? Ya Allah, saya bersaksi mereka semua cinta keluarga Rasulullah, cinta para sahabat. Ya Rabb, berikan mereka semua dan kami semua syafaat Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin.